Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Saifur Rahman, saya mahasiswa Administrasi Publik 2018. Kali ini saya akan berkhutbah dengan judul Pahala Ibadah dalam Bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ni'amihi fis sahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah usikum wa ila itaquna li wa ala tum illa wa antum muslimun. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan menjalankan perintah-perintahnya dengan tekun dan penuh harapan akan keridhoannya dan pahala akhirat berupa surga yang kenikmatannya tiada tanding. Juga meninggalkan larangan-larangannya dengan ikhlas dengan harapan akan keridhoannya pula, dan agar kita terbebas dari siksa api neraka yang sangat kejam. Saudaraku yang seiman, hari ini kita masih berada pada bulan Ramadan, satu bulan yang di dalamnya dilipat gandakan setiap pahala dengan lipatan yang besar, hingga sampai kita tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh Subhanahu wa taala, lipatan ganda pahala kita. Oleh sebab itu, marilah kita benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk mengumpulkan pahala yang sebesar-besarnya untuk bekal kita di akhirat nanti. Bahkan dalam Ramadan ini, jika kita benar-benar beribadah yang tekun disertai iman yang kuat dan mantap karena Allah semata, maka kita akan keluar dari bulan Ramadan ini layaknya seorang bayi, yaitu yang putih bersih tanpa dosa sedikit pun. Ini berarti dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis-hadisnya yang artinya, bulan Ramadan ini adalah bukan Allah telah mewajibkan kamu atas kamu berpuasa, dan aku mensyariatkan bagi kamu ibadah pada malam harinya. Maka barang siapa yang berpuasa dalam Ramadan dan beribadah di malam harinya, iman dan mengharap ridho Allah semata, maka keluarlah ia dari dosa-dosanya sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maka dari sabda Rasulullah SAW tadi dapat kita pahami bahwa jika kita menjalankan puasa dengan baik, dengan sesuai syariatnya, maka dengan dasar iman kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan kembali bersih sebagaimana fitrahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang mana artinya, apakah engkau mau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebajikan? Lalu Rasulullah menjawab, baik ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, ketahuilah bahwa puasa itu sebagian perisai dan sodakoh itu memadamkan kesalahan bagaikan air yang memadamkan api. Dari hadis di atas, maka kita dapat mengetahui puasa di bulan Ramadan ini amatlah penting, wahai saudaraku, karena ini bertindak sebagai perisai yang menahan kita dari serangan-serangan hawa nafsu dan bujukan syaitan. Oleh sebab itu, orang yang tidak berpuasa pada hari ini tanpa ada uzur yang diperbolehkan oleh syara, maka mereka itu tidak mempunyai benteng penahan yang sewaktu-waktu dapat dibobol oleh serangan hawa nafsu dan godaan syaitan. Sedangkan sedekah diibaratkan air yang memadamkan api, dan api itu adalah kesalahan-kesalahan dan dosa kita.
Jika kita gemar untuk bersedekah, khususnya di bulan Ramadan, di mana setiap amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya, maka berarti kita gemar untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Oleh karenanya, marilah kita gunakan Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh yang di dalamnya termasuk sedekah, sehingga kesalahan-kesalahan dan dosa kita dapat terhapuskan. Namun, ketika kita keluar dari bulan Ramadan dengan tidak membawa dosa apapun, maka setelah bulan Ramadan berakhir, kita harus tetap menjaga diri kita agar tidak melakukan lagi dosa dan kesalahan yang berulang kali. Jika kita masih tetap melakukan dosa dan kesalahan ataupun makin besar dan banyak melakukan kesalahan, maka berarti kita akan sama saja dengan orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kita berpuasanya mendapatkan lapar dan dahaga dan tidak mendapatkan pahala apapun. Maka berarti kita akan sama saja dengan orang yang tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 165 yang artinya, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperintahkan kepada mereka, kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang mencegah dari kejahatan, dan kami mengambil tindakan dengan menurunkan siksa kepada orang-orang yang zalim dengan suatu siksa yang amat buruk dengan sebab perilaku yang kefasikannya mereka. Jadi berdasarkan ayat di atas, maka kita harus berhati-hati jangan sampai melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga berpuasa. Jika kita melalaikannya, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk siksa yang amat buruk itu dijelaskan dalam ayat yang berikut. Falamma atau ma nuhu anhu qulna lahum kunu firadatan khasin. Artinya, setelah mereka menerjang apa yang dicegah dari mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, jadilah kamu semua sebagai kera, dijauhi dan dibenci oleh orang banyak, lagi hina dan dina. Ayat di atas memperingatkan kita kepada kita, hendaknya kita jangan melanggarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakannya segala amal soleh. Maka kita sebagai mukmin yang mengharapkan keridhaan Allah dan surga yang tidak menginginkan kemurkaannya dan neraka, maka kita harus selalu menyempatkan waktu untuk beramal saleh, mengumpulkan pahala sebagai bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Akhirnya marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menguatkan iman kita untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan segala larangannya. Selalu tidak puas dengan perbuatan baik dan menyesal sebesar-besarnya jika melakukan kesalahan yang berulang kali. Amin ya Rabb. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan meridhoi kita. Amin ya Rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'ani azim wa nafini wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawata wa innahu Sami'ul fali wa qul rabbighfirli warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah mu'ayyidis sabirina bigazi zinapri wa muyassiris sakirin nalhihamdi sukrih wa muwafiqi
muqtaridnal ilqiyami bi amrih Ashhadu an la ma an'am wa aslama li amrihi fi ma hakama wa abram Ashhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muhtahud dahur. Salata daimatan bila fana'i wala fatur wa salaman tasliman kasira. Amma ba'du faya ayuhan nas ittaqullah inna amrukum bi'imri bada'a fihi binafsih wa syanna bi malaikatihi wa ayya bil mu'minina min ibadih faqala ajja min qail inna allaha malaikatu yusallun alan nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidin mursalin wa anbiyaika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'inallah. Allahumma ighfir li mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal muslimat innaka sami qoribu da'wat. Allahumma faj'alaihim wa da'ima i'adiyahim wa ahrijhum min diki sujuni illa san'ati wa atanihim wa la taj'alhum fitnatan lidzalimin fanajjihim birahmatika minal qumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu innaka ghafurur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihwani wal niwayya idil qurba wa 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'alukum tadhakkarun fazkurullaha alladhim yadhkurukum washkuru ala ni'maihi yazirkum zikrullahi akbar. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.